Oke, sahabat Ponse, saya mendapat satu kesempatan yang sangat istimewa ya di hari ini di eventnya Pamnas berkabur bintangnya di Ciamis, ya kan. Saya berhadapan langsung nih ya dengan juri yang terhormat Pak Rudi Naiwan. Ya. Salam kenal salam kenal. Kesannya apa di Pamnas Ciamis ini kesannya apa ini sebagai juri nih? Katanya bersemangat banget nih Om Rudi. Tapi ya biar bagaimanapun juga kalau kita bicara masalah bonsai itu kan masalah seni ya. Seni, oke. Ya kalau kita bicara masalah seni ya tujuan utama kita itu apa sih? Indah kan? Cakep, iya. Indah. Nah, keindahan itu ya pasti kadarnya kan beda. Oke. Keindahan ya mereka yang paham, mereka yang setengah paham, mereka yang belum paham itu kan beda kadarnya. Iya. Nah sekarang bagaimana agar supaya kadarnya itu bisa merata? Betul. Diadakanlah Pamnas, diadakanlah apresiasi juri. Nah nanti dari hasil penjurian, nah mereka baru bisa belajar. Oh itu yang bendera merah itu, bendera itu. Nah jadi perbedaan kadar itu mulai sedikit demi sedikit bisa merata kan, tidak jomplang Iya, betul. melalui ini. Nah kita kalau ada namanya Pamnas ini pasti happy, ya kan? Happy-nya itu apa? Bagaimana caranya kita bisa memberikan banyak masukan untuk komunitas. Begitu ya Om. Iya, Keren. jangan dianggap enteng bonsai gitu kan. Masih banyak yang berpikir udah nggak usah main bonsai mahal, itu picik gitu. Hah? Gitu ya Om. Iya, bisa terjadi begitu melalui pameran kontes. Ya mereka yang pasti yang juara itu ya pasti mahal, nggak murah. Yang namanya bahan-bahan ya murah lah. Nah kalau Anda punya duit banyak ya beli aja udah jadi. Gitu ya Om. Iya, kalau nggak itu ya bahan banyak yang murah. Ya, beli aja bahan mulai kan. Iya. Itu kan ada apa perbedaan nilai kan. Tinggal Anda pilih mau nilai mana yang Anda ambil. Iya. Yang nilai yang tertinggi, apa yang terendah. Gitu. Oke. Banyak pilihan. Nah kalau berdasarkan kemampuan, bukan kemampuan finansial aja, juga kemampuan dalam pemahaman. Ya kemampuan finansial, oh gitu, wah saya beli yang terbaik, tapi dia nggak paham ngurusnya nggak apa, ya jadi aja bohong ya Om. Ya nggak karuan lagi. Dari nol lagi Om. Iya. Nah sekarang finansialnya dia tuh nggak mampu, dia beli bahan, tapi pemahamannya dia tinggi, di dalam jangka waktu singkat jadi. Saya terbaik. Iya. Jadi sebetulnya edukasi penting ya Om. Penting. Nah yang terutama yang nggak bisa. Kalau kita ngoceh terus orang kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Iya. Praktek langsung. Ya itu kan pameran ini. Pameran langsung ya Om. Ya ada bendera itu kan dunia pendidikan kita. Belajar dari situ. Nah, terus banyak wah jurinya nggak beres, jurinya nggak gitu. Gampang itu. Kalau kita bicara seni itu tidak bisa dimatematika-kan. Iya. Itu tidak bisa. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama itu bisa terjadi untuk mendapatkan kadar. Iya. Kan? Oke Om. Betul. Nah, kesepakatan bersama itu apa? Makanya oleh PPB diutus yang namanya tugas itu tim juri. Nah mereka sepakat, walaupun di antara mereka juga ada yang berantem, ada yang nggak setuju, ada yang apa. Itu wajar ya Om? Wajar, tapi dalam proses mengkerucut, akhirnya didapat kesepakatan bersama, oh itu A, oh itu B, oh itu juara, oh itu. Nah, lalu ada yang tanya satu orang, oh itu kok gini-gini. Anda mewakili selera pribadi Anda atau selera event, ya? kesepakatan. Ya. Nah, kan gitu.
Nah sekarang selera kesepakatan itu nggak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Diterjemahkannya dengan apa? Dengan barang hasil daripada apresiasi. Kalau dengan kata-kata pasti beda, selera mereka pasti beda. Sudut pandangnya beda, Ya, pasti. pengalamannya beda, ya. Pasti itu seni. Stylenya juga beda. Pasti seni loh itu. Seni. Ya kan? Jadi bagaimana kesepakatan bersama? Karya yang telah diapresiasi itu kan. Simpel aja kan, gampang kan. Oke. Jadi ini enaknya ngobrol dengan Om Rudi Nayuan. Jadi saya terima kasih lagi Om Rudi. Nanti kita lanjutin obrolan lagi. Saya tune di Agung Waye. Thank you. Oke sahabat bonsai, menjadi satu kehormatan yang luar biasa. Tadi saya ngobrol banyak banget dengan Om Rudi Nayuan. Beliau adalah sebagai juri dan juga yang diberi didelegasikan oleh PBBI Pusat ya untuk mengapresiasi teman-teman di Pamnas Ciamis. Om, jadi kalau tadi kita ngobrol masalah bonsai tropis ya Om. Ya. Nah, saya menarik banget nih. Jadi bonsai tropis ini, karena bonsai itu sebetulnya Indonesia itu kan ya awal bonsai itu kan kita ngadopsi dari budaya awalnya ya Om, leluhur guys. Nah, sampai masuk ke Indonesia ya. Kalau sekarang tadi kita bicara masalah bonsai tropis. Jadi gimana ini Om, perkembangannya sekarang Om? Wah Om. Nah kita mau bicara sejarah itu. Iya, oke ya. Kalau yang namanya satu seni, itu adalah produk dari suatu budaya. Oke, ya setuju. Manusia bisa berbudaya karena dia beragama, Oke, dia berkeyakinan. betul. Seperti halnya bonsai itu, dia lahirnya dari mana? Oke, siap. Ya kan? Nah, kata-kata bonsai itu memang Jepang memberikan. Tapi yang namanya tradisi itu lahirnya dari mana? Itu lahirnya dari tradisi Hindu. Ya, itu setiap mereka yang punya kepercayaan Hindu, di depan rumahnya itu mereka punya pohon di pot. Mereka tanam tulsi. Tulsi ini adalah tanaman herbal. Lalu pada saat-saat tertentu mereka pangkas pakai tangan. Lalu ini diolah, direbus, terus airnya diminum. Tujuannya apa? Agar supaya sehat, umurnya panjang. Oke, Gitu. ya. Proses dia semakin lama dia kerdil kan. Oke, Dia pangkas terus kerdil. Nah, tradisi ini terbawa berkembang ke arah timur, masuk ke China, masuk ke Jepang. Lalu di China sana karena nggak ada tulsi, mereka menerjemahkan lagi dengan cara lain. Dengan catatan, kulturalnya ya Om. ya dengan catatan bahwasanya dia berumur panjang kan gitu. Oke, iya. Masuk ke Jepang lagi, lalu di Jepang dijadikan yang namanya bonsai. Sebab apa itu bonsai itu? Seni botani. Ini udah beda, udah budayanya beda, udah floranya beda. Jadi ada setiap negara itu tradisi itu berkembang sesuai dengan budaya dan flora yang mereka masuk ke Indonesia. Oh, kita dapat dari Cina dan Jepang. Enggak, di mana Hindu masuk. Oh, oke. Juga Ini baru itu masuk. Tapi karena Indonesia tropis kaya dengan tanaman herbal, itu nggak jalan. Jamu-jamuan kita lebih bagus. Jadi itu nggak jalan. Lalu lama-lama, oh itu yang namanya bonsai. Tapi coba aja kita lihat di candi-candi itu ya kan, candi Hindu apa itu. Yang sebelum bonsai datang di situ dulu udah ada jejak sejarah itu ya. kan ada pohon di pot. Nah ya, ada jejak sejarah. Ada. Jadi kan kalau kita belajar ke Cina, kita belajar ke Jepang, salah. Budayanya beda, floranya beda. Belajar. Bohongin. Saya baru ngetop. Thank you Om Rudi. Iya. Terus Om, iya. Nah sekarang kita bicara masa perkembangan sekarang Om. Karena di abad 20 nih Om. Ketika Om ditunjuk jadi kita untuk menjadi
juri ya. Ini perkembangannya gimana Om? Teman-teman pebonce Indonesia Om? Nah, awalnya sih memang amburadul ya kan. Oke. Amburadul karena pemahamannya itu ada yang pemahamannya ke Cina, ada yang ke Jepang ya kan. Oke. Ada juga pemahamannya pada selera pribadi, Nah, ada apa itu oke. semuanya. Nah, lahir PPBI. PPBI kan sebagai wadah hanya untuk kumpul orang yang gemar bonsai. Oke, setuju. Lalu cuma begitu aja Pak. Oke, dan itu. Nah, lalu PPBI berkembang. Bagaimana menjadi suatu wadah yang berguna untuk komunitas bonsai. Nah, disitulah lahir banyak ilmu dari PPBI. Pertama, penjurian. Oke. Bagaimana penjurian bisa jalan? Dibuat sistem pameran, dibuat sistem penjurian, lalu dilatih jurinya. Itu banyak yang harus dikembangkan. Nah ini harus terkait. Oh, diklat jurinya lain dengan pameran, nggak bisa, harus terkait, terus berkembang. Nah lalu awalnya sih semua juri. Dengan perkembangannya penyempurnaan itu akhirnya ada terpisah. Ada juri media, juri utama, ada dewan juri. Di mana tugas dan tanggung jawabnya beda. Nah, di dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak saling intervensi, tidak ngobok-ngobok areal orang. Oh, tugas saya ini, ya itu, tanggung jawabnya itu. Walaupun kita tahu yang itu begini, tapi nggak bisa masuk wilayah situ. Kenapa kita buat demikian? Agar supaya kita profesional. Jangan campur aduk, jangan itu, terus akhirnya banyak yang namanya sok tahu. Ya kan? Nah ini yang kita geser, kita hapusin. Cakep. Ya kan, kita hapus. Om lagi Om, kenapa ada orang sok tahu Om ini cakep? Ya, dia cuma lihat kulitnya gitu, isinya nggak tahu. Ada orang gitu ya Om ya? Iya. Nah, gitu. Wah, dia merasa pintar. Sok Itu. tahu. Nah, bukannya lalu kita benci, lalu kita geser, enggak. Oke. Bagaimana yang sok tahu nih? Dia udah berani ya kan? Ayo kita masukkan pemahaman standar dari PPBI yang tidak mengikat. Nah, akhir lalu di PPBI sekarang sekolah bonsai Indonesia. PPBI punya sekolah. Nah, sekarang Jawa Tengah sedang berjalan di Bantul. Bantul ya? Ya, itu kan ada sekolah kan. Berarti itu bersertifikat ya Om? Ada sertifikasinya ya? Ada sertifikat. Karena kemarin Munas di Batu Malang itu diputuskan yang akan datang kalau diadakan diklat calon juri media, salah satu persyaratan itu adalah sertifikat sekolah. Oh, jadi ada basicnya dulu, baru ke Iya, juri ya? itu. Nggak dari pengalaman ini nggak bisa ya? Enggak. Tetap ada sertifikasi ya? Nah di sekolah itu diajarkannya itu bagaimana menjadi seorang yang netral. Oke. Jadi kamu ikut saya ya, begini-begini, kalau nggak gitu salah, yang benar gini, nggak gitu. Di sekolah itu yang namanya seni itu nggak benar nggak salah, dia netral. Yang namanya seni itu nggak indah nggak jelek, itu netral. Nah ibaratnya kalau di musik mereka diberi pelajaran yang namanya not. Setelah mereka paham not, silakan Anda mau nyanyi dangdut, nyanyi keroncong, nyanyi apa silakan, itu bebas. Tapi notnya ini, ya notnya inilah kita jadikan standar apresiasi untuk Anda. Jadi nggak kacau balau. Menurut saya udah diam, jangan didengerin. Om, hari ini saya baru ngeh Om, artinya terintegrasinya antara PPBI, terus penggemar bonsai, sama event, sama juri, baru hari ini Om, saya baru ngeh. Ternyata nggak sepele tugas PPBI Om. Berat ya kan? Nanti kan dari sejarahnya ya kan, sampai dengan sekarang ke depan. Berat kalau kita Om, tanggung. tantangan terberat apa Om? Kalau kita tanggung sendiri. Iya. Kalau kita tanggung renteng dan ya nggak happy lah.
Ini Om Rudi. Happy. Bagaimana kita berpikiran netral itu aja. Oke. Iya. Oke, boleh bawa kehendak Anda, oke, silakan bawa untuk Anda. Tapi begitu kita duduk ini, udah netral. Apa yang saya bicara ini tanya mereka sama. Lalu dia siapa jangan dengar itu salah. Sebetulnya tanduran tanaman itu kan nggak punya kesalahan apapun ya Om. Hanya saya lihat tadi kalau kita bicara masalah selera ya Om, standarnya aja yang jadi satu perbedaan ya Om. Seni ya tetap seni ya Om. Di dalam ini kan kita bagi ya. Iya. Kita bagi di sekolah terutama. Itu ada materi ilmiah namanya botani. Oh, botani. Oke. Ya, ada yang namanya alamiah, itu namanya seni. Oke. Nah, botani dengan seni ini digabung menjadi satu karya bonsai. Oke. Nah, tapi seorang juri dia tidak bisa mengapresiasi dengan kacamata botani. Setuju. Nah, dia harus mengapresiasi dengan kacamata seni. Seni. Jadi kadang-kadang tuh di lapangan ada juga komunitas yang wah juri goblok. Loh kenapa? Ya kan? Dia tanya kenapa? Pak tahu nggak? Ini pohon tuh dibikin bonsainya sulit. Masa nilainya rendah? Apa jawab juri? Iya, gimana Om? Apa Om namanya? Yang gampang banyak kenapa cari yang sulit? Cakep. Salah lagi. Kan? Jangan kita nilai botaninya. Iya. Nah, kalau kita nilai botaninya, kita lihat tuh yang namanya fikus menggantung gitu. Salah, nggak ada di alam yang menggantung fikus. Semua akar tumbuh, ya kan, melindungi. Mana ada yang liak-liuk itu, nggak ada. Anda mau apresiasi karakter botaninya atau seninya? Pasti ini kan bertolak belakang. Iya. Oke. Nah, jadi kita konsentrasi apa? Ya seninya aja, botaninya mah. Botaninya itu agar supaya kita bisa ngerawat dia bagus. Pupuknya apa? Jangan lupa disiram kan begitu. Kalau mengikuti karakter pohonnya, nggak bakalan bisa ketemu dengan seni. Ya, sama juga seni tidak bisa diterjemahkan secara matematika. Seni adalah seni. Jangan dicampur aduk dengan yang lain itu penunjangnya. Jadi apabila kita ingin memutuskan sesuatu, ya kita mundur dikit, lihat. Contohnya ini pohon nih kok nggak sehat, maka pasti kurang makan kan begitu. Botaninya kan. Lalu jangan di pohon kurang sehat, gobloknya, jangan. Oke Om Rudi, dari di sini ada hal nanti menarik, kita lanjut lagi Om Rudi. Kita bicara masalah IT di bonsai. See you next video. Thank you.